Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Setelah Chelsea menunjuk Graham Potter sebagai pelatih anyar, Todd Boehly membeberkan bahwa ekspektasi klub pada Potter tak begitu tinggi. Dilansir Independent, Boehly menunjuk Potter sebagai manajer dengan proyek jangka panjang. Jadi, ia tak akan menilai performa sang juru taktik di musim pertamanya bersama Chelsea. Apapun hasilnya di musim ini, Boehly tak akan memecat Potter. Setidaknya finish di 4 besar saja itu sudah cukup bagi Boehly. Laga kontra Sporting Lisbon pertengahan September nanti bakal jadi kesempatan terakhir Eric Dier untuk membuktikan bahwa ia masih layak untuk bersaing di skuad timnas Inggris. Dilansir Daily Mail, karena pertandingan Liga ditunda, kesempatan Dier untuk membuktikan diri kepada Gareth Southgate semakin sedikit. Ia masih berambisi untuk membela Inggris di Piala Dunia Qatar, dan laga kontra Lisbon bakal jadi panggung terakhir untuk pembuktian Dier. Laga uji coba antara Bosnia-Herzegovina dan Rusia yang dijadwalkan bakal diselenggarakan H-1 Piala Dunia menuai kritik dari berbagai pihak, terutama pemain timnas Bosnia itu sendiri. Dilansir ESPN, kritik itu diungkapkan langsung oleh gelandang Bosnia Miralem Pjanic. Mantan penggawa AS Roma itu mengatakan Bosnia tak seharusnya bertanding dengan timnas Rusia, dan federasi seharusnya tahu itu. Kritik ini muncul mengingat Rusia tengah menjalani sanksi dari FIFA soal invasi yang mereka lakukan ke Ukraina beberapa bulan yang lalu. Usai menelan kekalahan beruntun dari AC Milan dan Bayern Munchen, Inter Milan dihujat habis-habisan oleh para fans. Kritikan fans pun menimbulkan respon dari penggawa Nerazzurri, Matteo Darmian. Dilansir Football Italia, menurut pemain berusia 32 tahun tersebut, kritik adalah bagian dari sepak bola, terlebih ketika Anda bermain untuk klub sebesar Inter Milan. Darmian hanya menegaskan bahwa kritikan fans bisa jadi pembakar semangat tim untuk berbenah lebih baik lagi. Pelatih Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, menegaskan bahwa hubungan Neymar dan Kylian Mbappe baik-baik saja. Tidak ada keretakan di antara mereka berdua. Dilansir Marca, terkait isu ketidakharmonisan Neymar dan Mbappe, Galtier akhirnya buka suara. Ia mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Selepas laga, mereka kembali mengobrol dan latihan bersama. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Marcelo telah mendarat di Yunani. Sekitar 20.000 penggemar Olympiakos pun menyambut kedatangan sang bintang di Stadion Karaiskakis. Dilansir Marca, para penggemar meneriakan dan menyalakan suar saat pemain baru itu memasuki lapangan. Ditemani anak dan istrinya, Marcelo larut dalam sukacita bersama fans. Direktur olahraga Mainz, Christian Heidel, mengecam Todd Boehly karena memecat Thomas Tuchel sebagai manajer Chelsea. Dilansir Goal, Heidel mengkritik keras Todd Boehly karena terlalu cepat menilai Tuchel. Heidel sendiri merupakan mantan rekan kerja Tuchel di Mainz, jadi ia paham betul bagaimana kinerja sang pelatih. Heidel yang geram sampai-sampai melabeli Boehly sebagai orang yang gak ngerti sepak bola. Newcastle dikabarkan terus membangun koneksi dengan pemandu bakat mereka di Brasil, dan akhir-akhir ini mereka disebut sedang tertarik pada wonderkid Vasco da Gama yang masih berusia 18 tahun. Dilansir inews.uk, wonderkid yang masuk radar Newcastle adalah Andrey Santos. Barcelona dan PSG juga menunjukkan minat pada Santos, tapi Newcastle berbekal jaringan di Brasil tampak percaya diri bisa mengamankan jasa bocah 18 tahun tersebut. Direktur olahraga Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, memberikan pendapatnya tentang kepindahan Erling Haaland dari Dortmund ke Manchester City. Terlebih setelah performa luar biasanya di beberapa pertandingan bersama City. Dilansir Goal, Kehl mengatakan bahwa kepindahan Erling Haaland ke Manchester City datang pada waktu yang tepat. Ia pindah saat semua tengah membicarakannya dan kehebatannya sudah menjadi beban moral bagi tim. Jadi, ini adalah transfer yang tepat bagi kedua belah pihak. Nathan Redmond akhirnya dikabarkan resmi bergabung dengan salah satu raksasa Liga Turki, Besiktas. Dilansir Eurosport, Redmond mengakhiri 6 tahun masa pengabdiannya untuk Southampton. Ia sendiri sudah mengemas 232 penampilan untuk Sutton sejak 2016 lalu. Ia kini bergabung dengan Besiktas dalam kesepakatan kontrak 1 tahun saja.
Dari lanjutan pekan ke-6 Serie A, Napoli sukses mengemas 3 poin berkat kemenangan tipis 1-0 atas Spezia. Gol Il Partenope dicetak di menit akhir pertandingan oleh Raspadori. Partai itu juga diwarnai pengusiran pelatih Napoli, Spalletti, berkat kartu merah yang diterimanya. Berkat kemenangan itu, Napoli kini berada di puncak klasmen sementara Serie A dengan 14 poin. Di tempat lain, saingan Napoli di papan atas, AC Milan sama-sama meraih 3 poin setelah mengandaskan tuan rumah Sampdoria 2-1 lewat gol yang dicetak Mesias dan Ciro. Di partai ini terjadi hujan kartu merah, di antaranya diterima oleh Rafael Leao dan pelatih Sampdoria, Marco Giampaolo. Sementara itu, Inter kembali berhasil meraih kemenangan walau tipis 1-0 atas tamunya Torino. Gol satu-satunya Inter dicetak di menit akhir pertandingan oleh Brozovic. Berkat kemenangan itu, Nerazzurri masih aman berada di zona 4 besar Serie A dengan mengantongi 12 poin. Melangkah ke La Liga, Barcelona akhirnya sukses mengkudeta sementara puncak klasmen setelah membantai Cadiz 4-0. Lewandowski mengemas 1 gol yang menjadikannya juga top skor sementara La Liga dengan 5 poin. Gol Barca yang lain dicetak masing-masing oleh Dembele, De Jong, dan Ansu Fati. Tak hanya Barca yang menang besar, Atletico di Wanda Metropolitano pun mampu membantai tamunya Celta Vigo 4-1. Gol pasukan Simeone itu dicetak masing-masing oleh Korea, De Paul, Carrasco, dan gol bunuh diri pemain Celta Vigo. Hasil itu mampu menaikkan posisi Atletico kini di 4 besar sementara dengan 10 poin. Pindah ke Bundesliga, Munchen secara tak terduga ditahan imbang oleh klub papan bawah Stuttgart 2-2 di kandang sendiri. Gol Munchen dicetak oleh pemain muda mereka Matthias Tel dan Jamal Musiala. Meski begitu, mereka masih kokoh di puncak klasmen Bundesliga dengan 12 poin. Sementara itu di partai lain, debut gemilang diraih pelatih anyar Leipzig Marco Rose setelah tak terduga mampu mencukur Dortmund 3-0. Gol Leipzig masing-masing dicetak Orban, Szoboszlai, dan Haidara. Awal yang baik bagi perubahan Leipzig, meskipun mereka di papan klasmen masih tercecer di posisi 10. Neymar sekali lagi menjadi bintang bagi PSG saat mereka mengalahkan Brest 1-0. Hasil itu mempertahankan rekor PSG yang belum terkalahkan di musim ini. Di sini, Neymar mencetak rekor gila. Ini adalah gol ke-8-nya musim ini. Ia selalu berhasil mencetak gol dari 6 laga yang dijalani PSG di Ligue 1. Ia hanya absen mencetak gol melawan Nantes dan juga Juve. Bahkan, ia juga sudah mengemas 6 assist musim ini. Pertandingan Liga-Liga Eropa yang akan dihelat di London yang melibatkan Arsenal, Chelsea, dan Spurs. Semuanya mungkin masih bisa dimainkan tengah pekan ini. Sedangkan jadwal Liga Inggris pekan depan kemungkinan juga masih akan ditunda karena berdekatan dengan pemakaman Ratu. Apalagi partai-partai yang akan dihelat di London pekan depan seperti Spurs versus Leicester, Brentford versus Arsenal, maupun Chelsea versus Liverpool. Anthony Martial menuduh Jose Mourinho tidak menghormatinya selama mereka bersama di MU. Ini dimulai dengan nomor baju. Dia pernah mengirim saya pesan yang menanyakan apakah saya bersedia mengganti nomor 9 saya ke nomor 11. Dia terasa tidak menghormati saya. Dia pun sering membicarakan tentang pribadi saya yang kurang baik di depan media, kata Martial kepada French Football. Berita heboh terjadi ketika pertandingan antara Cadiz versus Barca. Seorang penonton dikabarkan terkena serangan jantung. Pertandingan sempat ditunda beberapa saat. Aksi heroik ditunjukkan oleh kiper Cadiz yang melemparkan kotak P3K ke arah penonton. Juga pemain Cadiz lain, Jose Mari, yang langsung sigap membawa tandu menuju penonton. Berkat aksi cepat tanggap itu, akhirnya bisa menstabilkan kondisi penonton tersebut dan langsung bisa dibawa ke rumah sakit. Dengan hanya 1 tahun tersisa di kontraknya dengan Benfica, Alejandro Grimaldo bisa dijual pada Januari nanti dengan gratis. Pembicaraan pembaruan kontrak telah terhenti dengan Benfica. Inter dan Juve dilaporkan kini sedang menjajaki kemungkinan kesepakatan itu. Dengan situasi kontraknya seperti ini dan performanya yang masih memukau, ia kini banyak dikaitkan dengan sejumlah klub besar yang lain.
Bos Barcelona, Xavi, telah berbicara tentang peristiwa mengkhawatirkan yang melibatkan seorang penggemar di tribun penonton saat laga Cadiz versus Barca. Itu adalah situasi yang penting. Jika sesuatu yang buruk terjadi, kami bisa saja akan menangguhkan pertandingan itu. Kami jujur prihatin. Disinilah sepak bola berbicara tentang kemanusiaan dan keselamatan menjadi lebih penting, kata Xavi kepada Mundo Deportivo. Real Madrid memastikan Karim Benzema akan absen untuk pertandingan La Liga akhir pekan ini melawan Real Mallorca. Benzema terpaksa ditarik keluar karena cedera pada saat Los Blancos melawan Celtic. Ancelotti pun kini terpaksa melakukan perombakan. Pelatih Italia tersebut juga telah mengkonfirmasi rencananya untuk menunjuk Eden Hazard sebagai pengganti Benzema saat melawan Mallorca. Barcelona dilaporkan siap untuk membuka kembali minat mereka pada bintang Manchester City, Bernardo Silva, pada Januari mendatang. Menurut laporan dari Daily Mirror, Barcelona setuju akan mengajukan tawaran baru untuk Bernardo di jendela transfer musim dingin nanti setelah La Liga meningkatkan batas aman pada beban gaji Barcelona. Real Madrid sedang mempersiapkan tawaran perpanjangan kontrak untuk bos Carlo Ancelotti. Menurut laporan dari Marca, pihak klub siap meminati Ancelotti untuk memperpanjang tugasnya di Madrid. Potensi durasi perpanjangan kontraknya mungkin sampai tahun 2025 atau 2026. Achraf Hakimi mengakui bahwa dia tidak dalam posisi untuk mempertanyakan pengambilan keputusan Lionel Messi di tengah pembicaraan tentang kurangnya kerjasama tim di PSG. Ketika saya memanggil Messi untuk umpan dan ia tidak memberi kaga, mungkin itu karena dia telah melihat bahwa ada pemain lain yang lebih memungkinkan, kata Hakimi setelah PSG menang 1-0 atas Spurs. Setelah kematian Ratu Elizabeth II pada hari Kamis, penghormatan dari seluruh belahan dunia telah dibuat termasuk Real Madrid. Sebagai bagian dari penghormatan, kota Madrid memutuskan untuk menerangi landmarknya, yakni di air mancur dibalas dengan warna bendera Inggris, yakni merah dan juga biru. Namun karena warna tersebut hampir identik dengan warna kebanggaan dengan rival abadi mereka, yakni Barcelona, hal itu menjadi pemandangan yang aneh bagi para warga maupun fans Real Madrid. Jendela transfer mungkin sudah berakhir, tetapi itu tidak menghentikan klub yang ingin mencari celah melakukan perekrutan pemain free agent. MU kini tampaknya tertarik melakukannya. MU tertarik memboyong Santiago Arias, bek kanan mantan Atletico Madrid. Arias dilepas oleh Atletico musim panas ini dan belum mempunyai klub. The Mirror melalui Diario AS mengklaim bahwa Erik ten Hag melirik Arias karena tidak mempercayai performa Wan-Bissaka, meskipun hanya sebagai pelapis Dalot. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!